Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang terpantau kemarin hari Jumat terkoreksi, tapi asing terpantau masih masuk dan secara tren masih oke. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, dan ternyata BlackRock dan Vanguard berbeda arah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Telkom saat ini bisa kita lihat sudah berhasil bangkit dan berada di sekitar garis EMA 50. Jadi saat ini bisa kita perhatikan Telkom pada penutupan hari Jumat ditutup turun 0,75% ke harga 2.650. Jadi saat ini secara candle sebenarnya garis EMA 50 masih berupa resisten. Jadi secara candle belum terkonfirmasi break. Tapi secara pergerakan Telkom menurut saya sudah mulai menarik karena sudah berhasil bangkit setelah menyentuh sekitar 2300, berhasil naik di atas zona 2500 sampai 2550, tinggal konfirmasi apakah Telkom berhasil break garis EMA 50. Sebelumnya memang beberapa kali mencoba break garis EMA 50, Telkom selalu gagal break dan bergerak turun kembali. Jadi apabila minggu depan Telkom berhasil break garis EMA 50, secara pergerakan saya lihat Telkom akan mulai membaik secara tren. Dengan target kenaikan terdekat di 2800 sampai garis EMA 150 di sekitar 2840. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari Jumat, asing terpantau masih masuk. Satu minggu terakhir asing sudah mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Tapi di broker summary terpantau memang penurunan hari Jumat ini ada distribusi. Jadi untuk Telkom apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa di hold, yang ingin coba entry pun masih bisa coba dipantau. Lebih oke adalah buy on breakout apabila Telkom minggu depan terkonfirmasi berhasil bertahan di atas garis EMA 50 dan bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Atau apabila teman-teman mau coba spekulasi buy dan terpantau Telkom ternyata minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan mulai melemah, bisa coba tunggu kembali di sekitar 2500. Jadi wait and see di sekitar 2500 apabila Telkom gagal break. Jika terpantau Telkom masih kuat di atas 2500, menurut saya masih menarik untuk coba entry di sekitar 2500 dengan target swing di sekitar 2650 sampai 2700 untuk target terdekatnya. Jadi untuk yang sudah punya masih bisa di hold, yang belum sempat pantau pun menurut saya masih bisa coba dipantau. Karena secara pergerakan Telkom sudah mulai membaik, asing sudah mulai masuk akumulasi. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul investor kakap yang tampung saham Telkom, ada buyback. Karena ada rumor Telkom akan buyback. Yang bisa kita lihat direktur utamanya mengatakan rencana pembelian kembali saham Telkom akan diumumkan perseorangan pada saatnya. Jadi ada rencana untuk buyback, tapi kita masih belum tahu kapan. Dan jika kita baca lebih lanjut, dari terminal Bloomberg terdapat beberapa investor yang menampung saham Telkom dalam jumlah besar. Salah satunya adalah Royal Bank of Canada. Selain itu bisa kita lihat ada juga T. Rowe Price Group Inc. yang juga terpantau melakukan akumulasi. Dan jika kita lihat untuk investor besar yang terkenal ada Vanguard Group yang juga terpantau menambah saham Telkom. Tapi jika kita perhatikan BlackRock malah terpantau mengurangi saham Telkom pada awal tahun 2025. Sedangkan untuk JP Morgan terpantau menambah saham Telkom. Dan cara pergerakan Telkom bisa menarik apabila memang terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 ini. Sekarang saya akan coba analisa saham Inco yang juga terpantau saat ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita perhatikan cara pergerakan Inco memang saat ini masih belum oke, masih berada jauh di bawah garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan saat ini, Inco saat ini mencoba untuk naik di atas 2800 dan mencoba untuk break harga 3000. Jadi saat ini garis harga 2800 sudah berubah menjadi support karena satu minggu terakhir sudah berhasil terkonfirmasi break. Tinggal konfirmasi apakah Inco berhasil break 3000. Apabila berhasil break, maka cara pergerakan saya lihat Inco akan mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 3200 sampai garis EMA 50 di 3260. Dan Inco merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member pada tanggal 10 sampai 14 Februari kemarin. Jadi pertengahan Februari kemarin ini sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member bareng dengan saham seperti film Cleo yang sudah mulai bergerak naik. Memang saat ini terkoreksi tapi sebelumnya sudah mulai naik. Breeze dan JPFA juga secara pergerakan saya sebenarnya masih oke. Jadi untuk Inco menarik apabila terkonfirmasi break 3000 karena apabila berhasil break, cara pergerakan saya lihat ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Apalagi jika kita perhatikan di sini
Asing sebelumnya lakukan distribusi, hari Jumat terpantau masuk akumulasi. Di broker summary kenaikan 4% lebih ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi untuk Inco apabila teman-teman sudah bersih dapat masih bisa di hold. Yang ingin coba entry pun ini masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila Inco minggu depan terkonfirmasi break harga 3000. Sekarang saya coba update lagi saham BRIS yang memang masuk watchlist kami juga dari 2 minggu lalu. Bisa kita lihat BRIS sebenarnya sudah mencapai target di sekitar harga 3100 sampai 3150. Satu minggu ini memang terkoreksi, tapi bisa kita lihat walaupun gagal break harga 3150 sampai 3100 ini, secara tren BRIS masih oke. Rabu Kamis terkoreksi, hari Jumat masih bisa bertahan dan naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi saat ini secara pergerakan BRIS untuk tren zaman masih oke, masih berada di atas garis EMA 50 150. Sekarang BRIS kembali untuk mencoba bertahan di atas harga 3000. Dan jika kita perhatikan kenaikan BRIS, bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi walaupun satu minggu terakhir ini terkoreksi. Kenaikan 3% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi BRIS apabila teman-teman belum take profit, menurut saya saat ini masih bisa di hold kan, secara teknikal masih oke dan masih ada inflow. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham BRPT yang bisa kita lihat hari Jumat mencoba untuk bangkit naik 1% lebih ke harga 850. Bisa kita perhatikan satu minggu terakhir ini memang BRPT mencoba untuk rebound dari support 800, sempat naik tinggi menyentuh zona 880, tapi satu minggu ini terkoreksi kembali melemah, tapi saat bisa kita lihat BRPT mencoba untuk bertahan di 850. Dan candle memang terbentuk pola hammer. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan BRPT, bisa kita lihat asing juga terpantau sebenarnya satu minggu ini masih terus masuk. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi untuk BRPT apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold. Apabila mau coba entry pun menurut saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 850. Apabila 850 masih bisa bertahan, menurut saya masih menaruh coba entry karena masih ada potensi untuk membentuk high low dengan tarik kenaikan terdekat di zona 880 sampai 900. Karena tetap apabila mencoba naik di atas garis EMA 50 BRPT masih gagal, tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke 820 sampai 800. Karena bisa kita sebelum juga mencoba break 800, mencoba break garis EMA 50, ternyata gagal break, kembali melemah di bawah 850. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.